Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Jumpa lagi sama Inyong. Kali ini Inyong mau bahas tentang 5 wanita terhebat menurut legenda. Kemarin Inyong pernah bahas tentang wanita tercantik menurut legenda atau sejarah. Kali ini Inyong mau bahas tentang wanita terhebat menurut sejarah. Oke guys, tonton terus. Kita mulai guys, tapi sebelum dimulai subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe guys. Yang belum subscribe, subscribe guys. Like, comment, share juga ke teman-temannya guys biar pada tahu, oke? Oke. Kita tonton. Pam 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 trululululu ya. Oke guys. Yang pertama nih guys, ada wanita yang bernama Jane d'Arc. Pokoknya tulisannya kayak gini, Jane d'Arc. Dia itu lahir tahun 1412 1412 guys. Tepatnya itu di tanggal 6 Januari. Oke. Dia adalah wanita atau pahlawan di negara Prancis guys. Dia itu mendapatkan pencerahan guys. Jadi ceritanya itu katanya dia itu mendapatkan pencerahan dari Tuhan guys. Jadi dia menjadi pahlawan di negara Prancis guys. Dia itu seorang wanita ya guys, seorang wanita. Nah guys, dia sayangnya itu dia wafat di usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun guys. Jadi banyak yang ingin menjatuhkan rajanya dengan cara menjatuhkan Jane terlebih dahulu. Jadi Jane ini selalu dituduh guys, selalu tuduh apalah pokoknya, tuduh macem-macem guys, pokoknya banyak. Dituduh bidah guys, bidah mungkin ya, bidah itu kayak ajaran sesat guys. Terus kayak dia memakai baju-baju cowok guys, kan namanya juga kayak tentara gitu ya guys, melindungi. Jadi dia pakai baju-baju tentara sana ya guys, bukan tentara apa sih pokoknya, baju itulah pokoknya di sana lah. Nah terus dia rambut pendek pun dipermasalahkan guys, dituduh pokoknya banyak banget untuk menjatuhkan Jane. Dan akhirnya Jane itu dihukum mati guys, dihukum mati atau lebih tepatnya itu dieksekusi mati guys, karena kesalahan bidah guys, bidah kayak ajaran sesat gitu guys. Jadi akhirnya Jane dihukum mati pada tanggal 30 Mei 1431 guys. Dia itu dihukum mati atas kesalahannya bidah ya guys, atas kesalahannya bidah. Padahal mah itu nggak tahu benar nggak tahu nggak, pokoknya atas kesalahannya bidah. Nah pada tahun 1456 ini ada persidangan ulang guys. Jadi apa ya, kayak penyelidikan ulang gitu guys. Jadi diselidiki nih guys. Jadi mungkin ada yang nggak percaya tentang kesalahan Jane, jadi ada yang menyelidiki ulang guys. Dan akhirnya Jane itu ditetapkan tidak bersalah pada tahun 1456, tepatnya tanggal 7 Juli guys. Begitu ceritanya, jahat banget, nggak salah itu padahal. Nah guys, katanya nih guys, katanya waktu pas dihukum mati ini, Jane dihukum mati ini, Algojo ini guys, Algojo yang membunuh mati si Jane itu mengatakan dia takut kena karma karena membunuh wanita suci guys. Bayangkan, merinding kan? Lanjut guys, kita ke wanita nomor 2 guys. Nah, guys, yang kedua itu ada yang bernama Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell ini lahir di Inggris pada tanggal 3 Februari 1821 guys. Dia adalah wanita pertama kali yang menjadi dokter medis guys, yang menjadi dokter medis. Pertama kali yang menjadi dokter, wanita yang menjadi dokter medis itu Elizabeth Blackwell di era modern saat itu guys. Nah guys, yang seharusnya di era modern saat itu guys, wanita di sana itu diharuskan buat menikah dan mengurus anak gitu guys. Belajar paling cuma musik sama jahit guys. Tapi Elizabeth ini berbeda dengan yang lainnya. Elizabeth itu belajar kedokteran dan lulus
di kedokteran pertama kali wanita di sana, guys. Begitu. Elizabeth Blackwell ini pensiun pada umur 86 tahun pada saat itu, guys. Elizabeth Blackwell ini pensiun diakibatkan karena jatuh dari tangga, guys. Dan pada umur yang ke-89 tahun, guys. 89 tahun, jarak dari dia pensiun tuh 6, 7, 8, 9, 3 tahun, guys. Pada umur yang ke-89, Elizabeth Blackwell ini meninggal, guys. Gitu ceritanya, guys. Yang ketiga itu ada Amelia Mary Earhart. Tulisannya di sini. Amelia Mary Earhart. Amelia Mary Earhart, atau bisa disebut, biasanya itu dipanggilnya dengan Amelia Earhart. Amelia Earhart, pasti ada yang pernah dengar. Amelia Earhart. Amelia Earhart ini lahir pada tanggal 24 Juli 1897, guys. Dia adalah wanita yang pertama kali terbang, guys. Terbang, bukan terbang gitu ya, jadi terbang pakai pesawat, guys. Wanita pertama kali yang terbang menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, sayangnya, guys, pada percobaan yang terakhir nih, guys, pada tahun 1937, guys, Amelia Earhart ini hilang di tengah-tengah Samudra Pasifik, guys. Jadi Amelia Earhart ini mau keliling dunia lagi nih, guys. Mau terbang lagi. Tapi sayangnya Amelia Earhart ini dinyatakan menghilang di Samudra Pasifik, guys. Di dekat Pulau Howland. Di dekat Pulau Howland, di tengah-tengah Samudra Pasifik. Dan guys, misteri hilangnya Amelia Earhart ini masih tetap berkelanjutan sampai sekarang, guys. Begitu, guys, ceritanya. Oke, guys, kita lanjut ke wanita yang keempat ya, guys. Nah, guys, yang keempat ini berasal dari Indonesia, tepatnya di Pulau Aceh, guys. Mungkin banyak yang belum tahu, mungkin juga ada yang udah tahu. Oke, guys, kita bahas, guys. Nah, yang keempat ini, guys, ada yang bernama Keumalahayati atau biasa disebut itu Malahayati, guys. Nah, guys, dia adalah wanita pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Jadi dulu nih, guys, udah lama banget, sebelum merdeka ya, guys, sebelum merdeka. Nah, guys, Malahayati ini, guys, Ibu Malahayati ini jabatannya itu pada saat itu Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia, guys, dan Panglima Protokol Pemerintah. Dan juga, guys, dia itu memimpin 2000 pasukan Inong Bale. Kalian tahu pasukan Inong Bale? Pasukan Inong Bale itu adalah pasukan para janda-janda pahlawan yang telah gugur dalam berperang, guys. Jadi pasukan yang gugur dalam berperang mempunyai istri. Nah, istrinya itu dibawa oleh Malahayati untuk menjadi pasukan Inong Bale, mengumpulkan para janda itu, guys. Begitu ceritanya. Jadi pasukan Belanda datang, guys, ke Aceh. Pasukan Belanda itu datang ke pelabuhan Aceh. Jadi Malahayati ini memegang kayak apa ya, bagian ke kapalnya gitu loh, guys. Jadi pokoknya area lautnya gitu loh, guys, area lautnya. Pas pasukan Belanda datang, guys, pasukan Inong Bale ini, guys, pasukan Inong Bale yang dipimpin oleh Malahayati ini mencegahnya, guys. Pasukan Inong Bale pun menyerang, guys, pokoknya saling menyerang. Dan pas di saat perang 1 lawan 1, guys, jadi berantem 1 lawan 1 antara Malahayati, guys, sang pemimpin Inong Bale ini, guys, Ibu Malahayati ini melawan Cornelis de Houtman di sini tulisannya, guys. Cornelis de Houtman, guys,
pimpinan pasukan Belanda itu guys melawan Ibu Malahayati ini, dan dia itu tewas guys. Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman itu tewas guys di tangan Malahayati. Malahayati tentu menang dong pasukan Inung Balek. Dan saat itulah Ibu Malahayati mendapatkan gelar Laksamana guys. Laksamana raja di laut. Ya itulah pokoknya gitu. Meninggal karena gugur dalam berperang melindungi Teluk Ruweng Raya dari serangan Portugis guys. Begitu ceritanya. Pada tahun 1615 guys. Gitu. Lanjut guys, kita ke yang wanita terakhir guys. Gak kerasa kan sudah ke yang wanita terakhir? Kayaknya sebentar banget ya aku bikin. Coba kita baca. Kita bahas guys, yang kelima itu ada yang bernama Raden Ajeng Kartini. Pasti pada tahu siapa Ibu Raden Ajeng Kartini yang biasanya itu disingkat R.A. Kartini. Biasa juga disebut Raden Ayu Kartini guys. Pada tahu lah. Nah guys, Ibu Kartini ini lahir tanggal 21 April 1879 guys. Nah, Ibu Kartini ini dikenal atas emansipasi wanita guys. Karena apa? Karena jadi dulu itu yang sekolah itu hanya para pria gitu ya guys. Jadi wanita itu enggak disekolahkan. Jadi mungkin ini guys apa dengannya nikah sama ngurus anak doang di dapur gitu guys. Nah karena Ibu Karti ini berasal dari darah biru guys, bahasa sikine wong sugih lah ya guys, berasal dari darah biru guys. Ibu Kartini ini memiliki seorang kakek yang pintar dalam bahasa guys. Dan Ibu Kartini ini diperbolehkan untuk bersekolah di, saya baca dulu guys, di ELS. ELS itu Europes Lagre School guys. Tulisan di sini lah. Europes Lagre School guys. Nah, sekolah ini guys mempelajari bahasa Belanda juga. Nah, karena itulah Ibu Kartini bisa bahasa Belanda. Ibu Kartini ini sering surat menyurat dengan temannya yang ada di Belanda guys. Nah, Ibu Kartini ini tertarik pada pemikiran wanita-wanita Eropa guys. Nah, disitulah Ibu Kartini ini berkeinginan untuk merubah orang Indonesia guys. Jadi wanita-wanita Indonesia yang tadinya nggak sekolah nih guys, yang tadinya dipandang rendah guys. Jadi Ibu Kartini itu memperjuangkan hak-hak wanita untuk bersekolah juga guys. Nah disitulah terima kasih buat Ibu Kartini. Jadi semuanya para wanita bisa ikut sekolah juga guys. Begitu ceritanya guys. Nah Ibu Kartini ini guys meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada umur yang ke-25 tahun pada saat itu guys. Nah begitulah guys pembahasan tentang wanita terhebat menurut sejarah guys. Jangan lupa guys di subscribe, like, komen. Sekali lagi terima kasih buat yang udah subscribe, buat yang udah dukung terus channel aku guys. Dan yang belum subscribe, subscribe juga oke guys. Jangan lupa di like juga, komen, dan share juga. Oke, jangan lupa juga di follow IG aku guys. Dadah, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.